Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Hopefully all of you are in a good condition. Okay. Today I would like to introduce to all of you about simple grammar in English to use English grammar easily. This way, hopefully, make you more understand how to use grammar in English rightly and easily. But before we study, I just would like to introduce myself first. My name is Ulfa. I am a teacher, English teacher in one of senior high in Jakarta. Okay, let's study. Hari ini bahasan kita adalah bagaimana belajar grammar untuk pemula. Apa itu grammar? Grammar adalah struktur bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat dengan susunan yang baik dan benar. Pada dasarnya, semua bahasa menggunakan grammar untuk memudahkan seseorang berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Namun, di banyak sekolah, grammar adalah pelajaran yang merupakan momok yang menakutkan. Karena menurut mereka, ini sangat sulit. Mari kita belajar sedikit tentang simple grammar untuk memudahkan kita membedakan berbagai macam kalimat. Hari ini, saya akan memperkenalkan 5 grammar dasar dalam bahasa Inggris. Apa saja itu? Yuk kita pelajari. These are 5 basic tenses in English. First one, we call present tense. The second one, past tense. The third one, future tense. The fourth one, perfect tense. And the last one is continuous tense. Okay, let's start. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah simple present atau present tense. Kalimat ini biasa disebut dengan simple present tense, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kejadian saat ini, atau bisa juga kita katakan melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, contoh atau example in sentence. I study English now. Saya belajar bahasa Inggris sekarang. Kalimat ini menyatakan bahwa saya belajar bahasa Inggris sekarang, bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang atau saat ini. Jadi bisa kita katakan present tense adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Mari kita jabarkan. I. Ini adalah berfungsi sebagai subjek. You can change into I, bisa menjadi dia, she dalam bahasa Inggris, atau he untuk laki-laki, they untuk mereka, we untuk kami. Ya, itu subjek dalam bahasa Inggris. Study ini berfungsi sebagai predikat, atau dalam bahasa Inggris kita katakan ini adalah verb atau kata kerja. Verb 1
atau kata kerja bentuk pertama, bukan bentuk kedua atau bentuk ketiga. Oke. English adalah berfungsi sebagai objek. Now berfungsi sebagai keterangan atau adverb. Keterangan bisa berupa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, atau bisa keterangan keadaan. Kesimpulannya, simple present menggunakan kata kerja bentuk pertama. Seperti kita lihat formulanya adalah subject plus verb 1. Oke. Subject plus verb 1. Okay, you can find another example of sentence in simple present. Baiklah, mari kita lanjut ke pelajaran kedua, yaitu kalimat past tense. Past tense atau biasa kita sebut dengan simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kejadian yang sudah berlalu atau kejadian di masa lalu. Contoh kalimat atau example in sentence. I studied English yesterday. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Saya itu berfungsi sebagai subjek. Studied, belajar, berfungsi sebagai predikat. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan verb 2, kata kerja bentuk kedua. English atau bahasa Inggris berfungsi sebagai objek. Yesterday atau kemarin berfungsi sebagai keterangan atau komplement. Formula yang digunakan adalah subject plus verb 2. Subject plus verb 2. Kita gunakan kata kerja bentuk kedua untuk menyatakan bahwa kejadian itu sudah tidak terjadi lagi. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. I studied English yesterday. Bukan hari ini, bukan besok, tapi kemarin. Oke. Kata yesterday atau kata keterangan yesterday bisa juga diganti dengan 2 days ago, 2 hari yang lalu, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu. Nah, itu adalah keterangan yang digunakan untuk kalimat past tense. Oke, mari kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu kalimat future tense. Future tense atau kalimat future adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan rencana atau kejadian yang akan datang. Example in sentence, I will study English tomorrow. I will study English tomorrow. Saya akan belajar bahasa Inggris besok. Mari kita petakan dalam strukturnya. I atau saya berfungsi sebagai subjek. Will study atau akan belajar berfungsi sebagai predikat. Will plus verb 1. Atau kita katakan kata bantu will ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. English adalah bahasa Inggris.
kita sebut dengan objek. Tomorrow atau besok adalah sebagai keterangan atau komplement. Formula yang digunakan adalah subjek plus will plus kata kerja bentuk pertama. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan yang akan datang atau rencana yang akan dilakukan yang akan datang. Sebagai patokannya, kita lihat kata bantu yang digunakan. Di sana adalah will atau akan. Berarti kalimat ini baru merupakan sebuah rencana, belum dilaksanakan. Kapan dilaksanakannya? Kita lihat keterangannya adalah menggunakan kata tomorrow atau besok. Okay. I will study English tomorrow. Saya akan belajar bahasa Inggris besok. Oke, sudah paham? Oke, let's find another examples of tense. Oke, mari kita masuki materi selanjutnya, yaitu tentang perfect tense. Perfect tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kejadian yang telah dilakukan atau yang telah terjadi. Example in sentence, I have studied English for 2 hours. I have studied English for 2 hours. Saya telah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Atau dengan kata lain, I have studied English since 2 hours ago. I have studied English since 2 hours ago. Saya telah belajar bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu. Oke, mari kita petakan dalam pola kalimat. Saya berfungsi sebagai subjek, have studied atau telah belajar berfungsi sebagai predikat atau have plus verb 3. Kata bantu have plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. English atau bahasa Inggris berfungsi sebagai objek. For 2 hours, selama 2 jam atau since 2 hours ago, sejak 2 jam yang lalu, berfungsi sebagai keterangan atau komplement. Formula yang digunakan adalah subjek, have atau has, plus verb 3. Kita lihat have dan has selalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Have untuk subjek I, we, you, they, sedangkan has untuk subjek he dan she, it. Oke, mari kita cari kalimat yang lain dengan menggunakan perfect tense. Oke, mari kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu continuous tense atau kalimat continuous. Adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung atau kegiatan yang sedang dilakukan. Example in sentence, I am studying English now. Artinya, saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. I am studying English now. Oke, mari kita petakan.
I atau saya berfungsi sebagai subjek. Am studying atau sedang belajar adalah sebagai predikat. To be plus verb ing. Kata bantu to be plus verb ing. English atau bahasa Inggris berfungsi sebagai objek. Now atau sekarang berfungsi sebagai keterangan atau komplement. Formula yang digunakan adalah subjek plus to be plus verb ing. To be atau kata bantu dalam bahasa Inggris dalam bentuk present adalah is, am, are. To be is biasa dipakai untuk subjek he dan she, sedangkan am adalah untuk subjek I dan are adalah untuk subjek you, we, they. Oke, mari kita cari lagi contoh kalimat yang menggunakan continuous tense. Sudah jelas yang barusan Ibu terangkan? Oke. Baiklah, mari kita mengulang kalimat yang barusan kita pelajari untuk lebih memahami. Oke. Dari keterangan di atas bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa setiap kalimat yang kita gunakan punya makna tersendiri dan penjelasan tentang waktu penggunaannya. Untuk lebih detail memahami pernik-pernik dalam sebuah kalimat, mari kita lihat episode berikutnya. See you on the next episode and have a nice day.